mahasiswa atau siswa di sekolah maupun di kampus tidak dijadikan sebagai subjek pembelajaran, tapi dia dijadikan sebagai objek pembelajaran. Administrasi yang ada di sekolah atau yang ada di kampus, kita tidak pernah dilatih untuk berpikir objektif. Dan kita hari ini sebagai pemuda, kita sudah dijajah cara berpikir kita oleh orang-orang tua, oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai akademisi, mereka yang mengaku sebagai politisi, tapi kita tidak sadar, teman-teman. Sebelumnya terima kasih. Selamat siang. Sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Kali ini saya berdiri di depan teman-teman bukan hanya sekadar berbicara tentang kontestasi perlombaan yang diselenggarakan oleh KPI Bali. Dan juga jujur, saya tidak mempersiapkan begitu matang untuk background yang saya bawa, tapi ada hal yang lebih penting yang perlu kita ketahui tentang apa itu namanya sosial budaya. Karena tema yang saya akan bawa adalah sosial budaya, namun saya tidak ingin teman-teman terjebak pada tema dan mulai berpikir beragam, di mana saya akan membawa tema ini dalam perspektif atau paradigma feodalisme pendidikan. Sebelumnya mungkin saya ingin orasi saya kali ini berinteraksi dengan teman-teman untuk mendapatkan yang namanya semangat kita sebagai pemuda, dan juga saya ingin teman-teman untuk mengepalkan tangan kiri kalian. Bagi pemuda, saya ingin kepalkan tangan kiri kalian yang merasa pemuda. Untuk kakak-kakak KMPI Bali, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Kami diberikan kesempatan untuk belajar dan tampil di depan panggung ini. Ketika saya ucapkan hidup pemuda Indonesia, teman-teman harus jawab hidup pemuda Indonesia. Siap? Siap. Hidup pemuda Indonesia. 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 Terima kasih. Teman-teman, kenapa saya tertarik mengangkat tema sosial budaya dalam paradigma feodalisme pendidikan? Tentu kita ketahui bahwa terkhususnya di Bali adalah sebuah pulau atau tempat yang unik, di mana Bali memiliki tarian, di mana Bali memiliki ukir-ukiran, di mana Bali memiliki sebuah budaya-budaya yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain. Dan itu menjadi tolak ukur atau sebagai nilai jual Pulau Bali diperhatikan oleh mancanegara pariwisata. Namun tentunya tanpa bermaksud untuk menyinggung siapapun, karena saya tentu sebagai mahasiswa dilindungi oleh etika saya sebagai warga akademis atau masyarakat akademis, kita tidak dapat kita pungkiri bahwa Bali yang sebelumnya pernah mengalami sistem kerajaan atau sistem monarki tidak terlepas dari paradigma kita hari ini. Apa contohnya? Saya di lapangan menemukan banyak sekali orang tua dan juga termasuk di keluarga saya orang tua saya atau sebutan dengan lokal genus yang sering kita lihat nak mulai itu, di mana pemuda kita kali ini secara konsep berpikir tidak dapat diberikan ruang untuk berpikir bebas, terutama di kampus, di pendidikan, di sekolah. Kenapa? Pertanyaan saya, budaya kita selalu menganggap bahwa guru atau dosen adalah orang yang paling benar. Sementara dalam budaya akademis, perlu kita ketahui teman-teman, kita harus merubah paradigma kita di tengah pandemi, agar kita tidak kaku berinovasi, agar kita tidak kaku untuk mengeluarkan kreativitas, agar kita tidak kaku mengeluarkan inovasi, agar kita tidak menunggu mereka-mereka yang tua, tidak menunggu mereka-mereka yang kaku. Kenapa saya bilang bahwa kita harus mengkritisi feodalisme pendidikan? Karena kita tidak berani mengeluarkan ide-ide
yang sudah kita pikirkan, bahkan kita terhambat oleh pemikiran orang-orang tua kita. Lalu selanjutnya, kenapa tadi saya mengatakan bahwa Bali pernah mengalami kaca sistem pemerintahan monarki atau kerajaan, atau sampai hari ini kita warisi pemikiran-pemikiran feodalnya hingga ke kampus. Saya pernah merasakan kuliah di 3 kampus, dan di ketiga tempat itu saya belum merasakan kebebasan saya berpikir sebagai mahasiswa, dan itu sebagai landasan saya untuk mengkritisi dan meyakinkan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara sebagai pemuda sekali lagi, untuk bagaimana kita beregenerasi, terkaderisasi oleh zaman yang nantinya kita tentu akan memegang ruang-ruang kepemimpinan di Indonesia ini. Selanjutnya, teman-teman, saya tidak ingin kita sebagai pemuda terhambat oleh budaya-budaya yang kaku. Kita bisa melakukan kreativitas kita di tengah pandemi dengan cara apapun, tanpa ada hambatan siapapun. Sayangnya, kalau kita perhatikan teman-teman, banyak sekali orang-orang atau pemuda-pemuda kita yang memiliki kreativitas tapi dihambat oleh birokrasi. Banyak sekali pemuda-pemuda kita yang memiliki inovasi tapi dihambat oleh pemerintah. Saya yakini bahwa pemuda-pemuda kita di Indonesia yang katanya generasi milenial ini mampu kok bersaing di luar negeri. Kalian tidak percaya? Kita dihambat oleh sosial budaya kita yang selalu menganggap bahwa orang tua kita adalah orang yang paling benar. Mahasiswa atau siswa di sekolah maupun di kampus tidak dijadikan sebagai subjek pembelajaran, tapi dia dijadikan sebagai objek pembelajaran. Administrasi yang ada di sekolah atau yang ada di kampus hanya dijadikan sebagai alat untuk mengukur kapasitas siswa atau mahasiswa. Kita tidak pernah dilatih untuk berpikir objektif. Kita tidak pernah dilatih berpikir di luar atau out of the box. Kita hanya terbatas pada budaya pendidikan yang dimana kita hanya diukur pada tugas, kita hanya diukur pada kehadiran, dan juga kita hanya diukur pada kesopanan. Saya perlu tegaskan kepada teman-teman, saudara-saudara saya, dulu Bung Karno, kalau dia hanya bersopan santun pada Belanda, kita tidak akan bisa berani. Bung Karno berapa kali dia ditangkap oleh Belanda? Budaya-budaya seperti itu. Pendiri bangsa kita, mereka adalah orang-orang yang kritis pada sistem yang sudah pernah ada. Sistem apa? Kolonialisme. Dan kita hari ini sebagai pemuda, kita sudah dijajah cara berpikir kita oleh orang-orang tua, oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai akademisi, mereka yang mengaku sebagai politisi. Tapi kita tidak sadar teman-teman, bangsa ini didirikan oleh mereka-mereka yang berani mengkritisi, oleh mereka-mereka yang berani berbicara kepada Belanda, oleh mereka-mereka yang berani berbicara kepada Jepang. Namun kita sebagai pemuda hari ini melupakan hal-hal tersebut. Kita sebagai pemuda dibatasi oleh norma kesopan santunan kita kepada orang tua. Kita sebagai pemuda dibatasi atas dasar norma-norma etika-etika kita sebagai anak muda. Tapi teman-teman, kita sebagai pemuda, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, tidak dibatasi atas etika atau norma. Ide kita untuk berkreativitas dalam kerangka budaya, dalam kerangka kreativitas kita membawa nama Bali keluar, membawa nama Indonesia keluar. Tidak boleh orang-orang tua kita yang ada di sini, orang-orang tua kita yang ada di rumah, orang-orang tua kita yang ada di sekolah, orang-orang tua kita yang ada di kampus, tidak boleh melarang atau mengganggu cara berpikir siswa atau mahasiswa. Itu hal yang belakang ini saya kritik memang. Dan juga ini sudah pernah saya sampaikan di hadapan anggota MPR RI terkait dengan cara berpikir kita, budaya berpikir pendidikan kita, tentang feodalisme pendidikan. Feodalisme pendidikan kita ini sebagai momok penting. Saya yakin teman-teman, bahkan tidak ada pandemi pun pendidikan kita tidak akan maju.
di tengah pandemi. Siapa yang menjamin mereka siswa atau mahasiswa yang kuliah secara daring atau sekolah secara daring mengikuti mata pelajaran dengan baik? Siapa yang menjamin guru atau dosen di tengah pandemi ini mengajar dengan baik secara objektif? Tidak ada yang menjamin. Sekali lagi saya katakan tidak ada. Karena apa? Kita memiliki budaya di mana kita hanya mengukur kapasitas anak, kapasitas mahasiswa berdasarkan kesopan santunannya, berdasarkan nilainya, berdasarkan tugasnya. Kita tidak pernah melihat apa yang ada di balik pemuda-pemuda kita. Dan tepuk tangan buat KMPI yang sudah melaksanakan acara ini sebagai bahan aktualisasi kita sebagai pemuda. Tentunya waktunya masih banyak ya. Tentunya saya ingin mengajak teman-teman untuk bagaimana sadar kita di sini bukan hanya sekadar berkontestasi di atas panggung. Teman-teman, saudara-saudara saya, adinda-adinda saya bersepuluh. Tapi di sini kita membuktikan bahwa kita 10 pemuda finalis kita sebagai finalis mampu bersaing, mengaktualisasikan diri tanpa ada hambatan dari orang-orang tua kita. Tepuk tangan buat kalian semua finalis. Ini silau, benar aku bisa duduk ini. Oke. Ya, saya bisa melihat wajah-wajah teman-teman yang masih semangat duduk di sini, melihat pemuda-pemuda untuk mengaktualisasikan bakat-bakat mereka. Sekali lagi, saya ingin sampaikan bahwa kita sebagai pemuda, kalau teman-teman baca sejarah, baca pengalaman-pengalaman pendahulu-pendahulu kita, peran pemuda di dalam budaya Indonesia itu sangat penting, teman-teman. 1908 organisasi Budi Utomo, 1928 Sumpah Pemuda, 1945 Bung Karno sebagai proklamator bangsa ini, dan juga 1966, 1970, 1998, sehingga hari ini ada peran-peran pemuda, teman-teman. Apakah kalian mau pemikiran-pemikiran kalian dihambat oleh mereka-mereka yang mengaku kaum feodal, teman-teman? Saya ingin dengar jawaban kalian. Saya ingin sekali lagi dengar jawaban kalian. Katakan dengan tegas. Ketika kalian mampu mendeklarasikan bahwa kalian adalah individu yang merdeka, apakah kalian mau ditekan oleh mereka-mereka yang mengaku senior? Kenapa cuma satu orang yang jawab? Lalu, saya tidak ingin terlalu serius membawakan orasi ini. Saya juga tentu ingin membawa nilai-nilai cara berpikir saya dalam konteks tema ini. Dan juga saya inginkan bahwa di dalam sebuah tema kita tidak boleh terjebak pada dua kata, sosial ataupun budaya. Makanya bagaimana caranya saya dapat ingin mengkaitkan tema ini dengan feodalisme pendidikan, karena saya anggap bahwa pendidikan adalah salah satu rusuk paling penting yang dimiliki oleh negara dalam konteks budaya. Pertanyaannya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, apa penyebab bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun? Karena pada saat itu tidak semua warga masyarakat kita mengenyam pendidikan, teman-teman. Dan juga saya ingatkan pada hari ini, jangan sampai kita yang mendapatkan akses pendidikan terhambat oleh orang-orang yang berpendidikan itu sendiri. Apakah kalian setuju? Saya mau dengar sekali lagi, apakah kalian setuju? Oke, maka dari itu mungkin tidak banyak yang ingin saya katakan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, kawan-kawan saya, teman-teman peserta yang lain, finalis-finalis yang lain. Saya harap ini menjadi bahan kita untuk belajar bagaimana ke depan untuk membawa pemikiran-pemikiran kritis kita tanpa adanya yang namanya tekanan dari orang lain. Kita harus menjadi pemuda yang independen. Bagaimana caranya kita memandang sosial budaya dalam kerangka feodalisme pendidikan ini sebagai bahan refleksi kita untuk mampu mengeluarkan atau keluar dari zona-zona feodalisme itu. Kita harus menjadi siswa dan mahasiswa yang merdeka. Kita tidak boleh hanya mengangguk kepada dosen ataupun guru. Itu budaya yang buruk bagi saya. Kita tidak boleh hanya mengangguk kepada dosen dan guru demi mendapatkan nilai. Ingat, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman bahwa
Pendiri bangsa kita lahir dari orang-orang yang kritis, dan dia bukanlah orang yang manut kepada Belanda atau Jepang. Jadi sebagai penutup orasi, saya ingin kutip hal yang pernah saya baca, mungkin teman-teman juga pernah dengar, dari bukunya Albert Camus berjudul Krisis Kebebasan. Freedom is not a gift from the state or the leader, but the possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Kebebasan itu bukan hadir dari pemimpin atau bukan hadir dari negara, tapi hak yang diperjuangkan setiap hari oleh setiap orang dengan cara sendiri dan dengan usaha bersama. Terima kasih. Hidup pemuda Indonesia! Hidup pemuda Indonesia! Hidup pemuda Indonesia! Merdeka! Terima kasih. Baik, kita tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk